Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Manajemen Jaringan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah manajemen user pada DHCP server. Pada demo kali ini saya menggunakan router board MikroTik. Nah, untuk router berbasis Linux sendiri, implementasinya akan saya cantumkan pada materi di PowerPoint. Pada kali ini, kita akan mencoba mendaftarkan pengguna LAN agar bisa terhubung ke jaringan lokal. Jadi hanya pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses jaringan. Implementasi di Linux dengan di router board MikroTik agak sedikit berbeda, tetapi konsepnya sama, yaitu berbasis MAC address dari perangkat klien. Oke, untuk di MikroTik sendiri tahapannya itu dimulai dengan membuat DHCP server yang ada di menu IP, kemudian DHCP server dengan membuat tanda plus seperti ini, atau di bagian ini ya, plus seperti ini. Atau kalian juga bisa membuatnya dari bagian menu DHCP setup seperti ini, dimana interface yang dipakai untuk terhubung dengan klien ada di Ether 2 LAN. Kemudian kalian memasukkan networknya. Kalau seperti ini 0.0 plus atau /24, itu berarti dari 0.1 sampai 0.254 untuk kliennya. Next, kemudian gateway DHCP network ini berarti alamat IP dari interface LAN tadi. Next, relaynya nggak ada. Oke, kenapa di sini eksis? Karena sudah saya buat sebelumnya. Anggap aja berarti saya udah buat dengan nama DHCP 1 interface LAN. Nah, this time ini berarti waktu yang digunakan oleh perangkat klien untuk mendapatkan atau untuk memakai alamat IP address tersebut. Untuk membuat statik bagaimana? Address poolnya berarti saya harus memilih static only. Kalau saya seandainya memilih pool DHCP LAN, berarti saya sudah membuat pool di sini. Ini ada pool DHCP LAN, dimana pool ini alamat IP-nya itu dari 2 sampai 254 yang tersedia. Dari IP 2 sampai 254 ini yang sudah digunakan. Tidak semuanya digunakan. Di sini hanya ada 136 IP dengan MAC address yang ada di sini. Kalau seandainya kita pilih static only, bagaimana? Maka secara otomatis hanya yang terdaftar pada bagian lisis yang bisa mengakses atau yang bisa mendapatkan alamat IP agar bisa mengakses jaringan di LAN. Nah, perbedaannya di mana? Dari icon. Kalau dia kosong seperti ini berarti statis. Kalau dia ada huruf D, itu berarti dynamic. Sedangkan kalau yang B, ini artinya block. Jadi MAC address ini dengan alamat IP ini itu tidak akan mendapatkan service dari DHCP. Jadi dia tidak akan bisa mengakses jaringan karena dia sudah blok. Nah, mengapa ini di blok? Berarti ditemukan MAC address ini dengan nama VX target ini melakukan pelanggaran di jaringan. Sehingga kalian bisa melakukan pemblokiran. Untuk bisa melakukan pemblokiran, dia harus dibuat statik dulu, karena kalau dia D seperti ini dynamic, misalnya Pocophone ingin saya blok, saya klik 2 kali, ini tidak ada menu bloknya, kosong. Tapi kalau seandainya ini saya buat klik kanan, make static, dia menjadi static, saya klik 2 kali, di sini ada menu untuk melakukan blok akses. Lalu kembali ke materi kita, bagaimana
agar supaya hanya alamat IP atau hanya MAC address yang sudah kita masukkan secara manual yang bisa menggunakan jaringan. Dua cara, kalau misalnya ingin didaftarkan satu persatu bisa juga kalian daftarkan satu persatu dengan memilih menu plus, kemudian kalian masukkan alamatnya berapa, kalian masukkan MAC address, servernya pilih, kemudian play. Saya akan contohkan, misalnya punya saya, dan di sini saya lihat oke. Di bagian bawah ini IP punya saya 150. Bisa nggak ini dirubah? Bisa. Misalnya saya ingin dijadikan IP yang belum terpakai 39 misalnya. Oke. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik tanda plus, masukkan IP-nya 192.168.0.39, masukkan alamat MAC address-nya di sini, berarti 26A 8A 964474. Kemudian pilih servernya, dia dari DHCP1, kemudian apply. Oke, di sini sudah ada static ya, caranya gitu, pilih apply, pilih OK. Nah, supaya ini bisa bagaimana ya, saya harus hapus dulu nih, saya harus hapus. Nah, setelah dihapus, ini kan sudah saya daftarkan punya saya jadi 039, saya klik OK. Nah, kalau kita lihat di sini udah nggak ada lagi. Nah, caranya bagaimana? Saya akan mendisconnect dulu jaringan saya agar meminta ulang. Oke. Sekarang kita reconnect. Kita cek sekarang ada bagian disis. Oke, di sini ya saya sudah berganti IP-nya menjadi 39. Seperti itu cara mendaftarkan MAC address, sehingga MAC address ini akan selalu mendapatkan IP yang sama. Sedangkan kalau dia dynamic seperti ini, misalnya user PC atau ada handphone Galaxy A7, dia dynamic, dia hanya akan mendapatkan alamat 067 selama 4D 14 menit, berarti 4 hari 14 menit. Setelah itu dia bisa mendapatkan alamat yang sama atau yang berbeda, berganti-ganti. Karena kita ingin mendaftarkan MAC address, maka kita harus membuatnya menjadi static semua. Lalu pada bagian DHCP server di sini dia harus di checklist bagian add ARP for disease-nya. Defaultnya seperti ini, kalian harus cek, kemudian pilih static only. Kalau seperti ini di apply, kemudian di OK, maka hanya yang kalau bisa misalnya hapus semua di sini, hanya yang kalian daftarkan saja yang mendapatkan alamat IP. Jadi kalau sekarang nih di jaringan ini ada perangkat yang baru mau connect tetapi dia tidak terdaftar di lisis, itu tidak akan mendapatkan alamat IP. Sedangkan kalau ini, kenapa ini masih bisa? Karena dia sudah terdaftar atau sudah tersambung dulu walaupun statusnya masih dynamic. Nanti setelah 3 hari 2 jam ini berakhir, dia tidak akan mendapatkan alamat IP lagi karena dia tidak terdaftar di sini. Seperti itu.
Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita harus mendaftarkan MAC address pada ARP, karena tadi add ARP for license, maka kita harus tambahkan ARP di sini. Seperti punya saya misalnya 39. Kalian cara menambahnya sama, dari tanda plus kalian masukkan alamat IP-nya, misalnya 192.168.0.39, kemudian MAC address-nya 26A 8A 964474. Interface yang terhubung kita pakai Ether dualan dan kita apply. Oke, lihat di sini dia berubah ya menjadi komplit. Nah, kenapa yang lain dynamic? Karena pada bagian interface dan Ether dualan, kalau misalnya kita lihat di sini general, ARP-nya di enable, tapi kalau seandainya kita pilih reply only seperti ini, dia tidak akan mengupdate reply only. Kita oke, seperti ini, dia tidak akan otomatis mengupdate tabel ARP ini, hanya yang ditambahkan manual saja yang masuk ke daftar ini. Tapi karena ini tadi enable, maka dia akan mendapatkan secara otomatis. Oke. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan, maka hanya user yang terdaftar pada lisis dan ARP saja dengan IP yang sama yang bisa mengakses jaringan kalian. Selain itu, walaupun dia memiliki akses kabel ataupun WiFi, itu secara otomatis akan ditolak oleh DHCP server dan tidak bisa memasukkan alamat IP secara manual di Windows atau di handphonenya ataupun di sistem operasinya ya, karena tidak terdaftar pada ARP. Oke, materi kita untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui Classroom atau grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya.